Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukia Sari Semiring. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling dan MPM 2102080026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh berbakti kepada orang tua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adab bermain media sosial menurut Muhammadiyah. Media sosial merupakan sebuah sarana di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagai, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial harfiah diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, poster, dan spanduk. Sedangkan sosial berarti berkenan dengan masyarakat. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Terdapat beberapa etika atau adab dalam bersosial media menurut pandangan Islam. 1. Tabayun atau cek dan recheck. Dalam Quran Surah Al-Hujurat disebutkan sebagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Islam tidak membenarkan adanya share berita tanpa melakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam. 2. Menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta serta diungkapkan dengan tulus. Tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut qaul zur yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Yang artinya demikianlah perintah Allah dan barang siapa yang menggunakan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.
dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. 3. Haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. 4. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf, nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap insan. Namun, berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar setiap umatnya atau manusia membela apa yang baik benar seperti diterangkan dalam surah berikut. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. 5. Tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Media sosial tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain, seperti yang disampaikan pada firman Allah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan segala yang mengundang ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 6. Larangan menebarkan kebencian dan berita palsu. Dalam Quran Surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk menebar kebencian dan membuat berita palsu. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka. Atau menuduh-nuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.